Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai kalor. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kalor kali ini, yaitu nanti akan meliputi kalor jenis yang disimbolkan dengan C kecil. Kemudian yang kedua ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini simbolnya adalah C besar, kemudian kalor lebur. Kalor lebur disimbolkan dengan L, dan satu lagi di sini saya imbuhi kalor uap, simbolkan dengan U. Serta satu hal lagi sini kita akan bahas mengenai perpindahan kalor. Nah, ini mind map apa saja yang akan kita pelajari pada bab kalor. Nah, sekarang kita masuk ke bab kalornya. Nah, apa itu kalor? Kalor itu menyatakan jumlah panas dan merupakan salah satu bentuk energi. Jadi, kalor punya satuan kalor. Jika dalam SI satuannya adalah Joule, sedangkan jika dalam CGS ya, ini CGS satuannya adalah kalori, kal disingkat. Nah, ada konversi 1 Joule berapa kalori, 1 kalori berapa Joule. Nah, 1 Joule besarnya adalah 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori besarnya 4,2 Joule. Nah, sampai sini dasarnya kalor, semoga kalian paham. Sekarang kita lanjut untuk yang pertama, yaitu kalor jenis. Kalor jenis atau C. Kalor jenis suatu zat adalah bilangan yang menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 gram zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalau kalor itu disingkat dengan simbolnya Ki. Nah, Ki itu persamaannya adalah M kali C kali delta T. Nah, di mana Ki itu adalah kalor, tadi satuannya Joule, sedangkan M itu massa, satuannya kilogram, sedangkan C itu adalah kalor jenis, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan delta T itu adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mencari kalor jenis C? Oke, kita buat piramida saja. Dibagi jadi 3 yang bawah. Nah, di mana yang paling atas ini adalah Ki, ini M, ini C, kemudian ini delta T. Jadi kalau yang ditanya C, berarti adalah Ki dibagi M kali delta T. Berarti C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Mudah kan? Oke, sekarang kalau kita mau mencari persamaan yang lain, misal mencari delta T, berarti Q dibagi M kali C. Kalau mau mencari M, berarti Q dibagi C kali delta T. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke kapasitas kalor. Yang kedua, sebelah sini. Kapasitas kalor atau C besar simbolnya, jangan sampai keliru dengan kalor jenis ya. Kapasitas kalor adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Secara matematis, kalau dirumuskan Q sama dengan C kali delta T. Nah, Q sudah jelas ya. C itu kapasitas kalornya. C kapasitas
kalor, di mana satuannya Joule per derajat Celcius. Jadi kalau kita buat suatu piramida seperti tadi, karena ini hanya ada 3 variabel, berarti kita hanya bikin 3. Ini Q, C, delta T. Kita mau mencari C, tutup saja C-nya. C-nya tutup, berarti tinggal Q dibagi delta T. Q dibagi delta T. Oke, ketemu persamaannya. Jadi kalau kita mau mencari delta T, tinggal Q dibagi C. Paham ya? Oke, sekarang lanjut ke yang ketiga, yaitu mengenai kalor lebur atau L. Nah, apa itu kalor lebur? Adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 gram atau 1 kilogram zat dari wujud satu ke wujud lainnya pada suhu yang tetap. Nah, besarnya kalor lebur dirumuskan Q sama dengan M kali L. Nah, Q-nya kalor, M-nya massa, L-nya kalor lebur. Nah, kalor lebur satuannya apa? Joule per kilogram. Oke, nah di SMP kalian pasti sudah pernah belajar mengenai hal ini. Ini saya ulangi lagi kembali. Nah, selanjutnya kalor uap atau U. Nah, ini adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 gram atau 1 kilogram zat dari satu wujud ke wujud lainnya pada suhu yang tetap. Nah, kemudian besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menguap, Q sama dengan M dikali dengan U. Nah, di mana U ini adalah kalor uap, satuannya Joule per kilogram. Nah, oke. Berarti yang sudah kita bahas ini ada kalor jenis sudah, kapasitas kalor sudah, kalor lebur sudah, kalor uap sudah. Nah, ada satu hal lagi yang sebagai pelengkap, di mana kalian sudah pernah belajar mengenai perubahan wujud zat. Oke, kita lanjut ke perubahan wujud zat. Oke, lanjut ke perubahan wujud zat. Di sini sudah saya siapkan tabel. Ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Dan di sini saya berikan panah-panah. Nomor 1, dari padat berubah menjadi cair. Berarti yang nomor 1 namanya mencair. Kemudian yang nomor 2, dari cair menjadi padat. Berarti namanya membeku. Kemudian yang nomor 3, dari cair menjadi gas. Berarti namanya menguap. Kemudian yang nomor 4, dari gas menjadi cair, namanya mengembun. Kemudian yang kelima, dari padat menjadi gas, namanya menyublim. Dan yang terakhir nomor 6, dari gas menjadi padat, namanya mengkristal. Nah, untuk contoh masing-masing kalian pasti sudah pernah waktu di SMP ya, jadi tidak perlu saya contohkan kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik perpindahan kalor. Ini hal yang penting yang seringkali keluar pada saat ujian nasional. Oke, lanjut grafik perpindahan kalor. Nah, untuk grafiknya kita buat grafik suhu terhadap kalor, suhunya dalam derajat Celcius, kalor dalam Joule. Titik A ke B, ini titik A,
ini titik B, titik C, D, titik E. Ini 100 derajat, 0 ini suhu minus ya. Nah, di sini kita identifikasi dulu masing-masing benda sedang berwujud apa. Nah, untuk A ke B di sini suhunya di bawah 0. Berarti dia mengalami dari A ke B, dari min ke 0, berarti dia mengalami proses yang namanya masih berwujud es karena suhunya di bawah 0. Ini saya tulis A ke B wujudnya masih berupa es. Nah, karena A ke B dari minus sekian sampai 0 ada perubahan suhu, maka pada QAB nanti kita gunakan rumus M kali C. C-nya karena ini wujudnya es, maka pakai CS kali delta T. Kalor jenis es ya, C. Kemudian B ke C. Nah, pada suhu 0 derajat tidak mengalami perubahan suhu, tetapi benda sedang mengalami proses yang namanya mencair. Nah, pada saat mencair, kalor yang diperlukan QBC itu adalah M kali R. Nah, mencair atau melebur, maka M kali kalor lebur. Nah, sedangkan C sampai D dari 0 sampai 100 sudah mencair, esnya berarti berubah wujud menjadi air. Maka Q C ke D karena ada perubahan suhu dari C ke D, maka pakainya M kali C karena ini wujudnya air, maka kalor jenis air kali delta T. Oke, sekarang D ke E, suhunya 100 derajat tidak mengalami perubahan suhu, sedang mengalami yang namanya menguap. Nah, karena menguap, berarti kalor yang dibutuhkan dari D ke E adalah M kali U, kali kalor uapnya. Nah, perhatikan grafik ini dan pahami rumus yang digunakan, insya Allah kalian akan bisa mengerjakan. Oke, lanjut ya, yaitu akan kita bahas mengenai asas Black. Nah, ini asas yang sangat terkenal. Nah, di mana untuk asas Black menyebutkan bahwa apabila ada dua zat dicampurkan dalam suatu wadah, maka dua zat misal suhunya berbeda, air dengan es, maka keduanya akan saling bertukar kalor, akan ada yang melepas kalor dan akan ada yang menerima kalor. Maka dari itu asas Black dirumuskan dengan banyaknya kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Nah, ini mengenai asas Black. Lanjut sekarang di perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu ada 3 jenis. Yang pertama, konduksi. Konduksi itu perpindahan disertai dengan zat perantara. Contohnya, jika kita memanaskan batang besi di bagian ujungnya sini, jika kita pegang ujung yang salah satunya, maka lama-kelamaan tangan kita akan merasakan panas. Nah, jumlahnya kalor yang dibutuhkan ketika proses konduksi atau H adalah besarnya K kali A kali delta T per L. Nah, di mana H ini adalah jumlah kalor tiap waktu, satuannya joule per sekon. Kemudian K itu adalah koefisien konduksi. Koefisien konduksi satuannya Weber per meter Kelvin. Watt per meter Kelvin. Kemudian A itu adalah luas penambang. Satuannya meter persegi. Delta T perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Kemudian L itu adalah panjang batang, satuannya meter.
Oke, lanjut sekarang yang kedua yaitu mengenai konveksi atau aliran. Konveksi atau disebut dengan aliran ini adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan massa zat sebagai perantaranya, massa zat perantaranya biasanya terjadi pada zat cair dan gas, atau di sini tanpa zat perantara. Kalau konduksi dengan konduksi dengan perantara, sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan massa zat perantaranya. Massa zat perantaranya biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Nah, contohnya adalah cerobong asap pabrik, itu merupakan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian angin darat dan angin laut. Nah, besarnya aliran konveksi ditentukan dengan H sama dengan H kecil kali A kali delta T. Nah, di mana H ini adalah jumlah kalor tiap waktu, kemudian H kecil adalah koefisien konveksi. Satuannya adalah watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, kemudian yang terakhir ketiga saya taruh di sini perpindahan kalor yaitu radiasi. Nah, radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya sinar matahari sampai ke bumi itu tidak memerlukan zat perantara. Nah, besarnya kalor radiasi ditentukan dengan kalor radiasi P sama dengan E kali sigma kali A kali delta T. Nah, di mana P itu adalah laju radiasinya, satuannya watt, kemudian ada yang kesalahan ya, E kali sigma kali A bukan delta T, tapi di sini adalah T pangkat 4. Nah, keliru. E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Maaf kekeliruannya. Kemudian E adalah emisivitas. Nilainya adalah E lebih besar dari 0, kurang dari atau sama dengan 1. Jika benda hitam sempurna, maka E-nya sama dengan 1. Nah, jika bukan benda hitam sempurna, maka E-nya di bawah 1. Dimana ini kemudian sigma tetapan Stefan Boltzmann nilainya 5,67 kali 10⁻8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, meter kuadrat Kelvin pangkat 4 kelihatan ya. Kemudian A sudah tahu ya, luas penampang, satuannya meter persegi. Kemudian T suhu, satuannya adalah Kelvin. Jadi jika satuannya masih dalam bentuk Celsius, mohon diubah dulu jadi Kelvin. Nah, ini perpindahan kalor tadi saya ulang, ada 3 konduksi yang memerlukan zat perantara. Contohnya ketika memanaskan batang besi, konveksi yaitu yang berubah hanya massa zat perantaranya, biasanya terjadi pada zat cair atau zat gas, contohnya angin darat, angin laut, dan cerobong asap pabrik. Kemudian radiasi tidak memerlukan zat perantara, contohnya sinar matahari sampai ke bumi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai bab kalor. Ini sudah saya ringkas seringkas-ringkasnya. Mohon salin di buku catatan kalian masing-masing. Untuk pembahasan soalnya saya akan buatkan di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.